Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke pembahasan yang kedua. Yang pertama tadi masalah narkoba. Sekarang kita bahas sedikit tentang virus COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Yang pertama kita bahas dulu apa itu virus corona. Corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang pertama, penyakit umum seperti flu, kemudian hingga penyakit-penyakit yang fatal lainnya. Virus ini biasanya menyebarkan antara manusia ke manusia yang lain melalui cairan dari mulut dan hidung pada saat orang terinfeksi, itu melalui bersin, batuk, kemudian bersentuhan, bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru melalui hidung. Itu dia. Yang kemudian gejala dari kita terinfeksi dari virus ini, yang pertama yang biasanya kita rasakan, yang pertama merasa badan tidak enak. Lanjut itu gejalanya yang berikut, sakit tenggorokan, kemudian yang ketiga demam, kemudian disertai dengan batuk, sakit kepala, dan hidung ini terasa gatal-gatal. Jadi itulah dari ciri dari kita terinfeksi dari virus corona tersebut. Yang pertama tadi badan kurang enak, kemudian sakit tenggorokan, sakit kepala, batuk, dan demam. Itu dari ciri umum dari terinfeksi dari COVID-19. Kemudian hal yang perlu ditegaskan di sini, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya itu dapat berubah-ubah menjadi bronkitis dan pneumonia. Dan yang menyebabkan yang pertama, gejala demam yang cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. Kemudian batuk dengan lendir, kemudian disertai dengan sesak nafas dan nyeri pada bagian dada atau sesak pada saat bernafas dan batuk. Kemudian diagnosis infeksi COVID-19 itu yang pertama kita wawancara medis dulu, setelahnya membicarakan apa yang kita rasakan sama medis. Itu cara yang pertama untuk mengetahui apakah seorang itu terinfeksi atau tidaknya. Yang pertama kita dulu wawancara medis namanya. Wawancara medis itu kita menceritakan kita ada kontak atau memiliki riwayat infeksi COVID-19. Habis itu setelah wawancara itu kita melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian setelah pemeriksaan fisik kita lanjutkan pada pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah. Kemudian ada juga orang melakukan dengan tes dahak, ada swab test namanya atau swab tenggorokan. Kemudian ada orang yang bisa mencek fungsi ginjal. Nah, itulah diagnosis atau rentetan-rentetan yang harus kita lakukan untuk mengetahui apakah kita terinfeksi virus atau tidak. Nah, langkah-langkah tersebutlah yang dilakukan tim medis untuk mengetahui pasiennya positif atau negatif COVID-19. Kemudian pencegahan virus COVID-19 ini atau corona ini sudah sering dipaparkan di media atau di dunia maya atau pemberitahuan atau spanduk-spanduk yang telah ditempel-tempel atau dipasang sama pemerintah. Yang pertama yaitu sesering mungkin kita melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan dicuci pada air mengalir. Jadi kita menggunakan sabun, kita cuci mulai dari sini antara pergelangan tangan dan siku, kita cuci, lalu kita bilas kita ini selama 20 detik,
Habis itu kita cuci tangan tadi dengan menggunakan air yang mengalir. Kenapa air mengalir? Kenapa dianjurkan air mengalir? Karena pada saat pencucian air itu terus keluar. Kalau air yang bertumpuk di dalam ember atau baskom, itulah yang menyebabkan virus itu nanti tangan kita masih kena juga. Jadi kalau air mengalir, tangan kita itu bersih. Yang kedua, sebisa mungkin kita menghindari memegang pada bagian wajah, terutama mulut, hidung, itu kita hindari menyentuh bagian wajah ini kalau kita udah beraktivitas di luar rumah. Jadi untuk memegang hidung dan mulut, terlebih dahulu kita seharusnya mencuci tangan. Itu untuk lebih amannya. Kemudian yang ketiga yaitu cara pencegahannya, menghindari kontak langsung atau berdekatan sama orang-orang yang terinfeksi tadi. Makanya kita kemarin itu PSBB itu tujuan pemerintah adalah untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Jadi untuk ada iklannya di TV, lebih baik di rumah aja, itu tujuannya untuk memutus rantai penyebaran. Jadi Bapak harap kepada Anda semua dalam bergaul atau dalam keluar rumah, tolonglah jaga protokol-protokol kesehatan yang telah dihimbau sama pemerintah. Sebenarnya untuk garda terdepan sendiri adalah individu kita masing-masing. Sebenarnya garda terdepan itu individu kita masing-masing. Kalau kita pandai menjaga jarak atau melakukan apa instruksi-instruksi dari pemerintah, insya Allah penyebaran COVID-19 ini bisa kita putus. Tapi kalau kita tidak bisa menjalankan protokol-protokol kesehatan, maka di sanalah penyebaran virus itu besar jadinya. Makanya kita pada saat keluar rumah diharapkan pakai masker. Itu tujuannya andaikan orang ada batuk atau bersin tidak langsung ke kita. Kemudian menghindari memegang suatu hal-hal yang itu di luar, itu salah satu bentuk pencegahannya. Yang keempat itu adalah menghindari menyentuh hewan atau unggas. Nah, jadi itu yang keempat. Yang kelima, membersihkan atau mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Contohnya handle pintu mau masuk rumah, handle pintu mobil, pegangan pada saat masuk ATM, HP, kemudian keyboard komputer, kemudian kalau kita pakai motor, stang motor, tojoknya itu setelah dipakai dicuci, itu kan nggak salah. Istilahnya nggak salahnya kita sering-sering menyuci tangan dan alat-alat pribadi kita setelah kita keluar rumah untuk sterilisasi. Jangan sampai kita nanti sebagai kurir pembawa virus ke rumah. Kita yang keluar, virus nempel, kitalah yang membawa virus ke rumah. Itu namanya disebut sebagai kurir. Kemudian yang keenam, tutup hidung pada saat bersin, pada saat batuk dengan menggunakan tisu. Sehabis itu tisunya dibuang ke dalam tong sampah. Habis itu kita langsung cuci tangan dengan sabun. Yang ketujuh, jangan keluar rumah pada saat kita sakit. Karena kalau kita sakit itu imun kita berkurang, imun kita lemah, sistem kekebalan tubuh kita lemah. Jadi itu lebih rentan kita untuk penularan COVID tadi. Yang terakhir, kenakan masker, kemudian dan segerakan berobat kepada fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala-gejala penyakit tadi, untuk pencegahan supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menunjang tadi, kita dituntut juga untuk menjaga pola hidup. Menjaga pola hidup sehat itu dimulai dari makan dengan pola gizi yang seimbang. Kemudian minum air
minimal 6 gelas per hari, itu minimal. Kemudian yang ketiga, berolahraga setidaknya 3 kali seminggu, minimal 30 menit. Setidaknya 3 kali dalam seminggu. Jadi 1 kali olahraga minimal selama 30 menit. Kemudian istirahat dan tidur yang cukup. Istirahat dan tidur ini waktunya yang normal itu yang untuk jaga kesehatan adalah 6 sampai 8 jam per hari. Itu adalah lama tidur. 6 sampai 8 jam per hari. Jadi dengan kita sudah mencegah atau menghindari hal-hal yang terjadi untuk penularan COVID tadi, ditambah atau ditunjang dengan memakai pola hidup sehat, insya Allah kita akan terhindar dari penularan COVID-19 tadi. Mari kita bersama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar virus atau COVID-19 ini dilenyapkan dari negara kita dan dunia. Kemudian kita berharap juga semoga Allah beri petunjuk, Yang Maha beri petunjuk atas penemuan obat untuk COVID-19 ini. Jadi di sini kita sama-sama berjuang, bukan tim medis saja, tapi kita dari individu masing-masing adalah orang garda terdepan menjaga dan berusaha untuk memutus rantai penularan COVID ini. Sayangilah diri kalian, sayangilah keluarga kalian. Karena kalau kita terinfeksi COVID-19, setelah diisolasi ke rumah sakit selama 14 hari, maka pada saat kita perawatan tadi, kalau kita sembuh, kita akan ketemu lagi dengan keluarga. Andaikan kalau penyakit ini tambah parah, mengakibatkan bisa kematian, hari terakhir ketemu keluarga adalah hari pertama kali kita diisolasi. Jadi untuk sebelum hal itu terjadi, marilah kita sama-sama di sini untuk menjaga diri sendiri, keluarga, dan negara. Jadi Pak harap kita sama-sama berusaha di sini. Kalau tim medis berusaha menyembuhkan, kalau kita sebagai rakyat dan sebagai individu berusaha untuk memutus rantai penyebaran ini. Bapak bilang sama kalian semua, jaga jarak, cuci tangan, kemudian jangan keluar rumah kalau nggak ada hal-hal yang dianggap penting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.